Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Tata Niaga Pertanian dengan judul Analisis Survei Pasar, Segmentasi, dan Loyalitas Konsumen terhadap Produk Susu UHT Sari Kacang Hijau. Presentasi ini disusun oleh saya sendiri, Heni Alfiasari, dengan NIM 20240100006. Susu UHT Sari Kacang Hijau merupakan minuman olahan berbasis nabati yang semakin diminati oleh masyarakat. Produk ini memiliki keunggulan berupa kepraktisan, kandungan gizi yang bermanfaat, serta cita rasa yang sudah familiar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik konsumen, preferensi produk, faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian, segmentasi pasar, tingkat kepuasan, serta loyalitas konsumen terhadap produk susu UHT Sari Kacang Hijau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei pasar dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan melalui Google Form. Survei dilakukan kepada 10 responden dengan data yang dikumpulkan meliputi identitas responden, tingkat pengetahuan dan konsumsi produk, preferensi produk, faktor keputusan pembelian, serta tingkat kepuasan dan loyalitas konsumen. Next, kita menuju ke hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil survei, mayoritas responden adalah perempuan sebesar 80% dan laki-laki 20%. Dilihat dari usia, sebagian besar responden berada pada rentang 17 sampai 25 tahun dengan pekerjaan didominasi oleh pelajar dan mahasiswa. Tingkat pendidikan responden mayoritas adalah SMA atau SMK dengan pendapatan rendah hingga menengah. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen utama produk ini berasal dari kalangan usia muda. Hasil survei menunjukkan bahwa 100% responden telah mengenal dan pernah mengonsumsi susu UHT Sari Kacang Hijau. Namun, frekuensi konsumsi masih tergolong jarang, yaitu sebagian besar hanya 1 kali per bulan. Meskipun demikian, seluruh responden menyatakan bersedia merekomendasikan produk ini, yang menunjukkan bahwa citra produk cukup baik di mata konsumen. Selanjutnya, saya akan membahas preferensi konsumen terhadap produk susu UHT Sari Kacang Hijau. Preferensi produk sangat penting untuk dianalisis karena berkaitan langsung dengan bagaimana konsumen menilai kualitas produk serta faktor apa saja yang membuat konsumen menyukai atau kurang menyukai suatu produk tersebut. Preferensi terhadap rasa produk berdasarkan hasil survei, mayoritas responden yaitu sekitar 70-80% menyatakan setuju hingga sangat setuju bahwa rasa susu UHT Sari Kacang Hijau sudah enak dan dapat diterima dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa rasa menjadi salah satu keunggulan utama produk. Rasa kacang hijau yang familiar bagi masyarakat Indonesia membuat produk ini mudah diterima oleh berbagai kalangan, khususnya usia muda. Rasa yang enak juga menjadi faktor penting dalam keputusan pembelian ulang, karena meskipun produk sehat, konsumen tetap mempertimbangkan aspek rasa sebagai faktor yang utama. Untuk preferensi terhadap aroma kacang hijau, selain rasa, aroma juga menjadi atribut penting dalam penilaian konsumen. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyukai aroma kacang hijau pada produk ini. Aroma yang tidak terlalu menyengat dan masih terasa alami dinilai memberikan kesan produk yang berbahan alami dan sehat. Aroma yang disukai konsumen akan meningkatkan pengalaman konsumsi dan memberikan kesan positif sejak pertama kali dibuka. Preferensi terhadap tekstur produk. Dari segi tekstur, mayoritas responden juga menyatakan setuju bahwa tekstur susu UHT Sari Kacang Hijau sudah sesuai dengan harapan. Tekstur yang halus dan tidak menggumpal memberikan kenyamanan saat dikonsumsi. Hal ini sangat penting karena tekstur yang kurang baik dapat menurunkan minat konsumen, meskipun rasa dan aroma sudah sesuai. Dengan demikian, tekstur produk dapat dikatakan telah memenuhi standar kenyamanan konsumsi bagi konsumen. Faktor utama yang mempengaruhi konsumen dalam membeli produk ini adalah kandungan gizi dan manfaat kesehatan, diikuti oleh rasa yang enak, kemasan yang praktis, dan kemudahan dalam penggunaan.
Harga yang dianggap ideal oleh konsumen berada pada kisaran 5.000 hingga 7.000 per kemasan 250 ml. Dari sisi tempat pembelian, hasil survei menunjukkan bahwa minimarket merupakan tempat pembelian yang umum bagi konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen mengutamakan kemudahan akses dalam membeli produk. Minimarket dianggap lebih praktis, mudah dijangkau, dan menyediakan produk dalam kondisi siap konsumsi. Pola pembelian ini juga mencerminkan karakteristik konsumen perkotaan dan semi perkotaan. Sebagian besar responden menilai susu UHT sari kacang hijau sebagai minuman yang sehat. Tingkat kepuasan konsumen tergolong tinggi, dengan mayoritas responden menyatakan puas. Adapun saran yang diberikan konsumen adalah pengurangan kadar gula serta penambahan varian rasa yang menjadi peluang pengembangan produk ke depannya. Selanjutnya adalah analisis segmentasi pasar. Yang pertama adalah segmentasi demografis. Segmentasi ini dilakukan dengan membagi pasar berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Produk susu UHT sari kacang hijau menyasar remaja hingga dewasa muda, khususnya pelajar, mahasiswa, dan pekerja dengan pendapatan yang menengah. Kelompok ini cenderung membutuhkan minuman yang praktis, terjangkau, dan bergizi. Yang kedua adalah segmentasi geografis. Segmentasi ini membagi pasar berdasarkan lokasi tempat tinggal konsumen. Produk ini difokuskan pada wilayah perkotaan dan semi perkotaan karena memiliki akses distribusi yang lebih baik melalui minimarket, supermarket, dan warung modern. Konsumen di wilayah ini juga cenderung mengutamakan kemudahan dalam memperoleh produk. Selanjutnya adalah segmentasi psikografis. Segmentasi ini melihat konsumen dari sisi gaya hidup, nilai, dan sikap. Susu UHT sari kacang hijau ditujukan kepada konsumen yang peduli terhadap kesehatan, menyukai produk berbahan alami, serta memiliki gaya hidup praktis. Konsumen dalam segmen ini umumnya memilih minuman yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan. Segmentasi perilaku didasarkan pada cara konsumen berinteraksi dengan produk, seperti frekuensi konsumsi, tujuan penggunaan, dan respons terhadap produk. Produk ini menyasar konsumen yang membutuhkan minuman siap konsumsi, mudah dibawa, dan dapat dikonsumsi kapan saja, sebagai minuman selingan atau pendamping aktivitas sehari-hari. Segmentasi berdasarkan manfaat menargetkan konsumen berdasarkan keuntungan yang mereka cari dari produk. Susu UHT sari kacang hijau menonjolkan manfaat gizi, kesehatan, kepraktisan, dan sebagai alternatif minuman non-susu hewani, sehingga cocok bagi konsumen yang mencari minuman bergizi dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai evaluasi ketepatan segmentasi. Yang pertama adalah segmentasi demografis. Hasil survei menunjukkan bahwa segmentasi demografis sudah sangat tepat. Mayoritas responden berusia 17 hingga 25 tahun, berstatus pelajar atau mahasiswa, dengan tingkat pendidikan SMA atau SMK hingga S1 serta pendapatan menengah. Hal ini sesuai dengan target pasar utama produk susu UHT sari kacang hijau. Yang kedua adalah evaluasi segmentasi geografis. Segmentasi geografis juga dinilai tepat karena sebagian besar responden membeli produk di minimarket yang umumnya terdapat di wilayah perkotaan dan semi perkotaan. Pola pembelian ini mencerminkan karakteristik konsumen yang mengutamakan kemudahan akses dan ketersediaan produk. Selanjutnya adalah segmentasi psikografis. Berdasarkan hasil survei, segmentasi psikografis sangat sesuai dengan karakter konsumen. Sebagian besar responden menilai produk sebagai minuman sehat dan mengonsumsi produk karena manfaat gizi dan kepraktisannya. Hal ini menunjukkan kesesuaian antara citra produk dan gaya hidup konsumen. Segmentasi perilaku dinilai cukup tepat, namun masih perlu ditingkatkan. Frekuensi konsumsi konsumen masih tergolong jarang hingga kadang-kadang, sehingga produk belum menjadi konsumsi rutin. Meskipun demikian, seluruh responden bersedia merekomendasikan produk yang menunjukkan potensi loyalitas konsumen. Segmentasi berdasarkan manfaat dinilai sangat tepat. Keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh kandungan gizi, manfaat, kesehatan, rasa, kemasan, serta harga yang terjangkau. Selain itu, adanya keinginan konsumen terhadap varian rendah gula
menunjukkan peluang pengembangan produk berbasis manfaat kesehatan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai analisis loyalitas konsumen. Analisis loyalitas konsumen dilakukan untuk melihat tingkat keterikatan konsumen terhadap produk susu UHT sari kacang hijau berdasarkan beberapa aspek utama. Yang pertama adalah frekuensi pembelian. Dilihat dari frekuensi pembelian, mayoritas responden membeli susu UHT sari kacang hijau sebanyak 1-2 kali hingga 3-5 kali per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi produk masih bersifat tidak rutin hingga cukup rutin, sehingga produk cenderung dikonsumsi sebagai minuman selingan dan belum menjadi kebutuhan harian. Selanjutnya adalah kesediaan merekomendasikan produk. Seluruh responden menyatakan bersedia merekomendasikan produk kepada teman maupun keluarga. Hal ini mencerminkan adanya loyalitas sikap yang kuat, di mana konsumen memiliki kesan positif dan kepercayaan terhadap produk. Yang selanjutnya adalah tingkat kepuasan konsumen. Berdasarkan hasil survei, 80% responden menyatakan puas dan 20% menyatakan cukup puas setelah mengonsumsi produk. Tidak terdapat responden yang merasa tidak puas, yang menunjukkan bahwa kualitas produk secara umum sudah mampu memenuhi harapan konsumen. Selanjutnya adalah kemudahan penggunaan atau konsumsi. Sebagian besar responden menilai bahwa susu UHT sari kacang hijau mudah dan praktis untuk dikonsumsi karena dapat langsung diminum tanpa perlu pengolahan tambahan. Kemasan yang praktis juga memudahkan produk untuk dibawa dan dikonsumsi kapan saja, sehingga mendukung kenyamanan konsumen. Next, alasan utama melakukan pembelian. Alasan utama konsumen dalam membeli produk ini adalah manfaat kesehatan dan kandungan gizinya. Selain itu, rasa yang enak serta kemasan yang praktis turut memengaruhi keputusan pembelian. Selanjutnya adalah pengaruh karakteristik produk dan promosi. Karakteristik produk seperti rasa, aroma, tekstur, harga, dan kemasan dinilai sesuai oleh sebagian besar responden. Sementara itu, faktor promosi seperti diskon memiliki pengaruh yang relatif kecil terhadap loyalitas konsumen, karena konsumen lebih fokus pada kualitas dan manfaat produk. Berdasarkan keseluruhan aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsumen menunjukkan tingkat loyalitas yang cukup baik. Konsumen cenderung akan tetap memilih produk selama kualitas dan manfaatnya terjaga, meskipun potensi perpindahan merek masih ada jika muncul produk sejenis dengan inovasi yang lebih menarik. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa susu UHT sari kacang hijau memiliki peluang pasar yang baik, khususnya di kalangan pelajar dan mahasiswa. Produk dinilai sehat, praktis, dan memiliki rasa yang sesuai dengan selera konsumen. Kedepannya, peningkatan konsumsi dapat dilakukan melalui inovasi varian rasa serta pengurangan kadar gula untuk menjangkau konsumen yang lebih peduli dengan kesehatan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.